Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Umar Anggraini dengan NIM 20030150000029 dari kelas PJKRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah dan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau philosophia adalah cinta kebijaksanaan. Beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berniat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu, yaitu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Kemudian menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Kemudian menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Misalnya etika yang menjawab persoalan apa yang harus kita kerjakan, masalah ketuhanan atau keagamaan yang menjawab persoalan harapan kita dan masalah manusia. Kemudian yang terakhir menurut Webster, yaitu mendefinisikan filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip-prinsip, kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Adapun beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanah ilmu adalah yang pertama yaitu materialisme, yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistik. Kemudian yang kedua idealisme, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Kemudian yang ketiga realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kemudian yang terakhir yaitu pragmatisme, merupakan aliran atau paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Adapun manfaat dari filsafat dalam kehidupan adalah yang pertama yaitu sebagai dasar dalam bertindak, kemudian sebagai dasar dalam mengambil keputusan, kemudian yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, kemudian yang terakhir yaitu untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah-ubah. Pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik, termasuk olahraga. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan kecabangan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, guru harus memiliki metode yang melibatkan anak berinteraksi serta merangsang interaksi antara satu murid dengan murid yang lainnya. Maka pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Kemudian program yang memperhatikan perkembangan individual, kemudian mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Dan yang terakhir yaitu kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Pengertian olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu tahun 60 sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik
jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education dan UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam, maupun diri sendiri. Ciri-ciri hakiki olahraga adalah yang pertama yaitu aktivitas fisik, kemudian permainan, pertandingan atau kompetisi, dan fair play atau sportif. Filosofis pendidikan yang pertama yaitu pengertian filsafat, kemudian yang kedua filsafat pendidikan, kemudian yang ketiga esensialisme dan perennialisme, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat pendidikan nasional. Yang pertama pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir, oleh karena itu filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikansi, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajiannya dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Arti pendidikan itu sendiri adalah proses yang isinya harus mengarah kepada pembinaan potensi rohania. Sebab rohania adalah sumber potensi bagi semua kreasi manusia yang tercermin di dalam kebudayaan. Jadi ada saling berkaitan yang erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan antara filsafat penjas dan olahraga. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada penjas dan olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Yang kedua, filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan progresif, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern dan idealisme subjektif. Yang ketiga, esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Kemudian, perennialisme juga berpendapat bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Yang keempat, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabdikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa atau Pancasila, yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha
merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aliran filsafat pragmatisme dalam perkembangannya telah memengaruhi pemikiran dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang meliputi unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Bagian A. Kesenjangan antara teori dan praktek. Para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu dan transformasi berbagai bidang ilmu pengetahuan, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang besar dan dapat digunakan secara praktis, serta cocok untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Bagian B. Tujuan. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Kemudian guru pendidikan jasmani yang pragmatis di dalam proses pembelajarannya berusaha untuk menciptakan program yang bervariasi, sehingga anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan pada aktivitas olahraga tujuannya adalah prestasi, sehingga setiap anak dituntut untuk menampilkan kerja motorik yang setinggi-tingginya guna memenangkan pertandingan. Kemudian bagian C. Pemanduan bakat. Dalam pendidikan jasmani, pemanduan bakat dipakai untuk mengetahui entry behavior dalam menyusun program pembelajaran sehingga berguna dan cocok diterapkan di lingkungan tempat siswa tersebut belajar. Kemudian pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat atau perkembangannya lambat harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan dengan yang lainnya. Bagian D. Bentuk latihan. Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan meskipun motif bertanding ada kalanya dapat dimanfaatkan. Jadi, bentuk-bentuk latihannya diciptakan secara bervariasi, walau ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Bagian E. Motivasi. Dalam pendidikan jasmani, pengalaman olahragawan ternama dapat digunakan untuk memotivasi anak didik dan mengenalkan dunia olahraga yang kemungkinannya sebagai dunia mereka kelak. Dalam olahraga, sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Mungkin inilah yang sempat saya paparkan mengenai filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.